Pemirsa, masyarakat yang akan makan di tempat pada restoran atau warung makan kini diperbolehkan selama pelaksanaan PPKM level 4. Namun sejumlah warung ataupun restoran di Jakarta masih sepi pelanggan. Salah satu kelonggaran yang diberikan pemerintah pada perpanjangan PPKM level 4 adalah membolehkan pengunjung restoran atau warung untuk makan di tempat. Namun tentu saja dengan sejumlah aturan protokol kesehatan, diantaranya pengunjung hanya dibolehkan makan di tempat maksimal 20 menit saja. Pada pelaksanaan hari pertama perpanjangan PPKM level 4, sejumlah restoran di Jakarta pagi tadi nampak sepi pengunjung. Salah satunya di restoran Padang yang terletak di Jakarta Pusat ini. Pengelola restoran Padang ini mengaku masih menunggu penerapan aturan secara detail mengenai aturan makan di tempat, terutama mengukur waktu maksimal hanya selama 20 menit. Ya, kita seperti biasa, paling nanti kita bilang sama pemilik kita, makannya dibatasi. Untuk waktu makan juga, kalau seandainya nanti ada yang mungkin biasanya ngobrol, kita nanti akan sampaikan dengan baik, karena kita ada keterbatasan waktu, karena proses. Menurut instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021, warung makan atau restoran pinggir jalan selama pelaksanaan PPKM level 4 hanya diperbolehkan buka hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jumlah pengunjung juga dibatasi maksimal hanya 3 orang saja. Selain itu, pengunjung yang makan di tempat hanya diberi waktu maksimal 20 menit. Sedangkan restoran atau rumah makan di pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan melayani pesan antar dan tidak menerima makan di tempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui penerapan aturan makan di tempat makan, sudah ada rekan kami Angelika Devagam di warung makan daerah Cikini. Angel, seperti apa pengawasan penerapan aturan makan di tempat di sana? Ya, Stefani, saat ini saya berada di salah satu warung makan atau warteg di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Nah, mulai hari ini di warung makan ini sudah mulai menerapkan aturan yang tadi malam disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana dalam PPKM level 4 yang tahap kedua ini, warung makan diizinkan untuk memperbolehkan pengunjungnya untuk makan di tempat. Namun saya akan ajak Anda melihat bagaimana situasi di dalam warung makan ini pasca PPKM level 4 yang tahap kedua ini direalisasikan begitu. Dan ini kita lihat di sini bahwa pengunjungnya tidak terlalu banyak, hanya 2 orang saja begitu. Dan ini biasanya tadi saya sempat mengobrol begitu ya dengan pemiliknya, ini jauh lebih berkurang pengunjungnya dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Makanannya pun yang tersaji hanya sedikit begitu, namun di sini secara sederhana pihak warteg ini pun juga sudah memberikan himbauan-himbauan kepada pengunjungnya, yaitu pakai masker, menjaga jarak, dan juga mengingatkan untuk cuci tangan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Namun untuk lebih lengkapnya bagaimana penerapan aturan baru PPKM level 4 ini yang tadi malam disampaikan Pak Presiden, kita akan mengobrol langsung dengan pemilik warteg ini. Selamat sore, Ibu. Sore. Dengan siapa, Bu? Ibu Wari Setianingsih. Ya. Ibu Wari, mungkin bisa dijelaskan Ibu kepada kami sejauh ini bagaimana mengenai aturan PPKM terbaru yang tadi malam disampaikan kepada kita, kepada masyarakat, yaitu yang mana pengunjung hanya boleh makan dengan batas waktu maksimal 20 menit. Ya, kita namanya pedagang ya, serba susah gitu ya kan. Tapi selalu saya bilangin sama pembeli, waktunya 20 menit, boleh makan di tempat gitu. Cuma ada juga yang nanggapin yang nggak enak, marah-marah ada gitu. Ya solusinya gimana caranya biar secepat ditanganin lah gitu. Tapi tetap per hari ini Bu, Ibu melihat bagaimana, apakah ada perubahan pengunjung yang datang ke sini untuk menyantap makanan yang disajikan di warteg Ibu? Iya, pengunjungnya mengurangin banyak ya, hampir 60%. Terus makanannya kan lihat sendiri nggak banyak, apalagi jam 9 kan nutup semenjak PPKM. Iya gitu aja.
ada harapannya Bu mungkin ke depan terhadap nantinya aturan baru yang nantinya mungkin akan diterapkan lagi oleh pemerintah kepada masyarakat? Ya, kalau saya sih pengennya jangan terlalu ini ya, serba susah saya pedagang, ya dirubahlah iniannya gitu, jangan terlalu keras juga gitu. Udah gitu aja. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, Stefani dan juga pemirsa, tadi kita dengar sendiri bagaimana penerapan dari aturan baru PPKM level 4 yang mana diberikan kelonggaran dari pihak pemerintah untuk warung makan ini, yang mana untuk aturan 20 menit untuk para pengunjungnya makan ini pun dari pihak wartegnya pun juga turut serta mengawasi dan memperhatikan agar pengunjung di sini pun hanya bisa makan tidak lebih dari 20 menit. Namun dari yang kami pantau sejak beberapa jam yang lalu kami di sini, kami juga melihat beberapa pengunjung yang datang untuk menyantap makanan di warteg ini pun tidak lebih dari 20 menit mereka menyantap makanan di sini. Ya, demikian laporan kami. Stefani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Angelica Devagam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, video warga dan pedagang yang sedang asik makan nasi liwet di tengah Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, viral di media sosial. Pedagang mengaku makan bersama di tengah jalan dilakukan secara spontan di tengah PPKM level 4. Video sejumlah warga dan pedagang makan nasi liwet di tengah Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya ini viral di media sosial. Warga dan pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di Jalan Cihideng ini mengaku spontan patungan untuk makan nasi liwet bersama di tengah jalan pada Sabtu sore lalu. Jalanan yang sepi akibat penyekatan yang dilakukan saat PPKM level 4 di Tasikmalaya. Seorang pedagang menjelaskan saat makan banyak juga warga lainnya yang ikut gabung dan makan bersama sebagai bentuk rasa kebersamaan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengedar narkoba. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Perempuan berinisial RM ini hanya dapat terdiam saat tim Heina dari Satres Narkoba Polresta Padang menangkapnya di daerah Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Ibu rumah tangga ini ditangkap saat tengah asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dari penangkapan, petugas menemukan 1 paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di balik kasur beserta bong atau alat hisapnya. Selain mengkonsumsi sendiri, tersangka juga diketahui sebagai pengedar. Himpitan ekonomi menjadi alasan untuk mengedarkan barang haram ini. Polisi menyebut penangkapan bandar narkoba ini berdasarkan laporan warga setempat yang resah dengan ulah tersangka yang kerap menggelar transaksi dan pesta narkoba di rumahnya. Untuk barang bukti yaitu kita dapatkan 1 paket narkotika jenis sabu, kemudian 1 bong dan 1 HP. Ini ditangkap lagi make atau gimana? Yang bersangkutan ini kita tangkap lagi make dan kita dapatkan juga BB-nya yaitu 1 paket narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang penjual kopi di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat ditusuk oleh mertuanya sendiri. Akibatnya korban kritis dan menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo. Inilah rekaman kamera pengawas saat korban ditusuk oleh mertuanya pada hari Minggu lalu. Korban saat itu tengah berjualan kopi di depan bank di Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban langsung dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor. Polisi dari unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang datang ke lokasi kejadian menggelar olah TKP dan meminta keterangan saksi. Setelah mengantarkan kopi ke saudara Dodi, mereka kembali lagi dan sampai di tempat datang seorang laki-laki
langsung menusuk ke saudara Yanto, itu mengenai bagian dada kiri dan perut. Hingga kini aparat kepolisian dari Polsek Mangkubumi Polres Tasikmalaya Kota masih mengejar pelaku. Diduga penusukan latar belakangi masalah keluarga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi terus mengusut kasus pembunuhan yang dilatar penarikan motor oleh perusahaan leasing menggunakan jasa penagih utang. Usai menetapkan 6 tersangka, polisi akan menindak secara hukum perusahaan leasing yang menggunakan jasa tersangka. Garis polisi masih terpasang di kantor jasa penagih utang atau debt collector di Jalan Gunung Patuha, Denpasar, Bali. Sebelumnya polisi telah menetapkan 6 anggota debt collector sebagai tersangka pengeroyokan dan pembunuhan yang mengakibatkan 1 orang tewas. Polisi juga akan memproses hukum pihak leasing yang menyewa jasa para tersangka untuk menarik motor korban karena menunggak pembayaran. Pasalnya penyitaan motor tanpa putusan pengadilan merupakan tindakan melanggar hukum. Ini kejadian yang terakhir. Ya, pihak pelayanan pasti kita akan tindak tegas apabila masih melakukan kegiatan-kegiatan serupa. Jadi apabila ada wan prestasi atau seperti kejadian ini ya, ada tunggakan dari yang melakukan kredit motor, mobil dan lain sebagainya, tidak boleh asal main tarik. Saat ini 6 tersangka masih ditahan di Mapolresta Denpasar dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Aris Wijanto, iNews melaporkan. Sejumlah pemuda kocar-kacir saat tim Satgas Raika membubarkan kerumunan sejumlah kafe di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan petugas juga mendapati para pemuda bermain judi remi. Tim Satgas Pengurai Kerumunan Kecamatan Manggala menyisir sejumlah titik keramaian warga di Jalan Borong Raya Makassar, Sulawesi Selatan. Saat tiba di lokasi, sejumlah pengunjung kios langsung lari kocar-kacir. Petugas tidak mengejar pengunjung, melainkan langsung merazia kios dan pedagang yang masih beroperasi dari batas jam buka. Seorang pedagang pun sempat adu argumen dengan petugas. Masuk orang di dalam, orang di dalam. Buka, kalau buka itu Pak. Kami masuk kategori yang buka. Kalau ini tadi yang menolak itu bahwa memang dia begitulah para pelaku usaha banyak alasannya bahwa tidak membuka usahanya. Padahal yang kita dapat itu kan otomatis ada orang di dalam. Nah, itulah yang kami tindaki. Seandainya kalau memang tutup, itu kan tidak terbuka. Mana bisa kita masuk kalau dia pintunya tertutup. Di tempat terpisah, petugas menemukan sejumlah pemuda yang asyik bermain judi remi. Kartu remi serta uang tunai disita polisi sebagai barang bukti. Pemerintah Kota Makassar memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Pemerintah meninjau Makassar kembali masuk dalam zona merah dengan sebaran COVID terkonfirmasi mencapai 6.000 pasien dengan angka kematian berjumlah 1.000 orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.